Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali melalui channel YouTube Abi Ministry ini. Buat saudara-saudara dimanapun berada, kiranya tetap dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu melalui channel YouTube ini, melalui khotbah kita di Minggu Pentakosta pertama pada tanggal 8 Juni tahun 2025. Adapun yang menjadi nats khotbah kepada kita tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-26. Dengan tema yang ditetapkan kepada kita adalah kehidupan orang percaya dipenuhi Roh Kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dia yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan daripada yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 26 ini merupakan bagian dari pengajaran Yesus kepada murid-muridnya sebelum penyaliban, yang sering dikenal sebagai bagian dari amanat perpisahan. Ayat kunci kita lihat di Yohanes pasal 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Demikian yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bagian utama yang mau disampaikan lewat firman Tuhan ini ada 5 bagian. Yang pertama tentang kasih dan ketaatan. Yang kedua tentang janji, tentang penghibur. Yang ketiga persekutuan dengan Allah. Yang keempat kasih dan
penyingkapan diri. Yang kelima, janji Roh Kudus sebagai pengajar dan pengingat. Mari kita mulai satu persatu Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang pertama, kasih yang terwujud dalam ketaatan. Yesus tidak memisahkan kasih dan ketaatan. Dalam dunia modern, kasih sering dikaitkan dengan perasaan. Tapi Yesus menekankan bahwa kasih sejati kepadanya harus ditunjukkan lewat tindakan konkret, yaitu bagaimana menuruti perintahnya. Jadi kalau kita mengasihi, maka itu harus nampak melalui ketaatan. Ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Yesus, maka kita akan taat kepadanya, taat akan firman-Nya, melakukan segala perintah-perintahnya. Kalau kita mengasihi seseorang yang kita kasihi, maka kita akan taat atas segala apa yang dia katakan kepada kita. Kalau anak-anak taat kepada orang tua atau mengasihi orang tua, anak-anak itu akan taat untuk melakukan apa yang diperintahkan orang tuanya kepadanya. Kalau kita mengasihi orang yang kita kasihi, misalnya orang tua mengasihi pasangan hidupnya, maka dia akan taat terhadap kata-katanya. Maka jangan heran kalau ada seseorang yang sungguh-sungguh mengasihi, maka dia akan taat atas segala sesuatu. Bukan karena dia takut, tapi karena dia mengasihi. Jadi mengasihi Yesus berarti hidup dalam ketaatan sehari-hari, termasuk hal-hal kecil. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita juga menjadi orang-orang yang mengampuni, bersikap jujur, menjaga kekudusan, dan hal yang lainnya. Yang kedua, janji Roh Kudus tentang penghibur yang kekal. Yesus menjanjikan penghibur yang lain. Kalau dalam bahasa Yunani yaitu Parakletos, yaitu Roh Kudus, yang akan menyertai dan tinggal dalam kehidupan orang percaya. Tidak seperti Yesus yang hadir secara fisik dan terbatas dalam kehidupan murid-muridnya maupun orang-orang yang dapat mendengarkan pengajarannya. Tapi Roh Kudus hadir secara permanen dan rohani dalam setiap kehidupan orang percaya. Dia berada dalam hati kita, berada dalam kehidupan kita. Jadi Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri, bukan kekuatan impersonal. Ia memberi penghiburan, ia memberi tuntunan, ia memberi kekuatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Yang ketiga, janji kehadiran Kristus dan hidup di dalam Dia. Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya sebagai yatim piatu. Ia menjanjikan bahwa melalui kebangkitan dan kehadiran Roh Kudus, kita akan hidup dalam kesatuan dengan Dia dan Bapa. Dalam situasi kesepian atau karena ditinggalkan, orang percaya bisa bersandar pada janji Tuhan Yesus Kristus bahwa kita tidak ditinggalkan sendirian. Ayat bagian yang keempat di ayat 21 sampai 24 itu Bapak Ibu Saudara-saudara, yaitu tentang kasih yang mendatangkan penyingkapan diri. Yesus menyatakan dirinya kepada orang yang mengasihi dan mengikutinya. Kasih dan ketaatan membuka pintu persekutuan yang dalam. Penolakan terhadap perintah Kristus adalah bukti kita tidak mengasihi Dia. Jadi mengasihi Kristus berarti taat kepadanya.
Dalam hubungan sahabat yang sejati, semakin kita saling percaya, kita akan semakin saling terbuka. Dan semakin dalam pula hubungan kita. Begitu juga hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Ketaatan membuka pengenalan yang lebih dalam akan Kristus dalam setiap kehidupan kita. Yang terakhir atau yang kelima, Bapak Ibu Saudara-saudara, Roh Kudus sebagai pengajar dan pengingat. Yesus menegaskan bahwa Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan para murid-muridnya akan ajarannya. Ini menjadi dasar otoritas Alkitab Perjanjian Baru. Para rasul diingatkan dan diilhami oleh Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita memahami firman, bukan sekedar pengetahuan, tapi transformasi hidup, kesaksian hidup, iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita di hari Pentakosta ini? Yang pertama, mari kita tanya diri sendiri, apakah saya sudah benar-benar mengasihi Kristus melalui kehidupan yang taat? Dan kalau kita masih merasa kita kurang taat, berarti kita masih kurang mengasihi Yesus. Kita lakukan ketaatan dengan sungguh-sungguh sebagai bukti kita mengasihi Dia. Yang kedua, sadarilah hadirnya Roh Kudus. Apakah kita memberi ruang baginya untuk memimpin kehidupan kita? Yang ketiga, latih kepekaan rohani kita lewat doa, lewat mendengarkan firman Tuhan, lewat bagaimana kita semakin peka akan suara Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang keempat, jangan takut sendiri. Apapun tantangan kehidupan kita, Roh Kudus hadir sebagai penghibur dan penolong di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, sebuah ilustrasi yang membantu pemahaman kita tentang kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, ada sebuah ilustrasi tentang GPS dan Roh Kudus. Hari-hari ini di masa internet, di masa teknologi ini, GPS sangat menentukan sekali kepada banyak orang, menentukan arah untuk membimbing kita ke suatu tempat kita. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus itu sama seperti GPS rohani dalam kehidupan kita. Ia memberi arah, memperingatkan jika salah arah, dan membawa kita kepada ke jalan Tuhan. Tapi sama seperti GPS yang ada di handphone kita masing-masing, dia harus kita aktifkan dulu agar dia berfungsi. Jadi saudara-saudara, banyak orang sesungguhnya Roh Tuhan, Roh Kudus ada padanya, tapi dia tidak menyadarinya, bahkan membisukannya, membuat dia, Roh Kudus, tidak bekerja dalam kehidupannya. Jadi untuk itu saudara-saudara, sadarlah kita aktifkanlah GPS rohani kita, yaitu Roh Kudus, sehingga ia membimbing, memberi arah, memperingatkan kita di arah kehidupan kita. Saudara-saudara, apakah saya mendengarkan atau mengabaikan GPS Roh Kudus dalam kehidupan saya? Seharusnya kita mengaktifkannya sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, sehingga Roh Kudus senantiasa membimbing kita setiap hari.
Yesus tidak menjanjikan hidup tanpa tantangan, tapi Ia menjanjikan kehadirannya dalam bentuk Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita tidak ditinggalkan sendirian. Melalui kasih dan ketaatan, kita mengalami persekutuan dengan Allah yang hidup itu. Saudara-saudara, hiduplah selalu dalam tuntunan Roh Kudus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas curahan Roh Kudus dalam hidup kami, untuk membimbing kami, untuk senantiasa menguatkan kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.